Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerah-Nya, kita dipertemukan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita sangat berterima kasih karena karya kebaikan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memasuki bulan yang baru pada saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan memulai ibadah puasa kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian dengan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di lagu ini mengatakan bahwa kita adalah manusia yang tak berdaya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita dapat meminta Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Sebab Roh itu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang maha melihat di dalam kehidupan kita, dan kita percaya kemenangannya, mukjizatnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika kami berdoa Tuhan, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu
Itulah Tuhan yang menjadi rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu. Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami sangat bersuka cita bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terlebih untuk bulan baru, di bulan Agustus, Engkau telah menghantarkan kami. Kami percaya Tuhan segala yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan kami percaya semuanya atas kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakan kami Tuhan untuk datang di kaki-Mu, di hadirat-Mu. Sebab kami percaya dan kami tahu Engkau Allah yang kudus. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan, tahirkan kehidupan kami dengan oleh kuasa darah-Mu, sehingga seluruh ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menyenangkan juga menyukakan hati-Mu. Tempat di mana kami beribadah, mohon kiranya kuasa-Mu melingkupi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kuasa Roh Kudus yang hadir menjamah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semakin banyak orang yang menjadi mengenal dan menjadi percaya kepadamu. Biarlah kehidupan kami Engkau pakai menjadi kesaksian, menjadi terang, juga menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah Tuhan seluruh doa permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Ada haleluya saudara? Itulah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan, dan tidak akan dihanguskan, dan tidak akan dihanguskan. Haleluya. Bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, saudara. Harusnya kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang tak pernah lalai menepati janjinya. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia
Katakan, dia tak pernah lalai. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Tiba saatnya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan sabda kebenaran Injil firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab kita percaya Roh Kudus-Nya hadir di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.
Kami mohonkan kiranya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih di pertengahan ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mohonkan kiranya hati nurani yang baik Tuhan Yesus hadirkan bagi kami semua, sehingga kami menaruh hormat kepada kebenaran Injil firman-Mu. Mohon kiranya biarlah kami menaruh hati dan pikiran kami Tuhan hanya terfokus kepada kebenaran Injil firman-Mu. Biarlah kami juga mendengarkan dan juga melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Kami mohonkan kiranya kuasa-Mu hadir di dalam ibadah yang kami lakukan, terlebih kepada hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Injil firman Tuhan pada saat ini. Engkau yang memakai kehidupannya lebih heran lagi, dan kiranya berkat daripada surga juga menjamah kehidupannya, sehingga ada kehausan dan kelaparan untuk senantiasa Tuhan melayani Engkau di sepanjang kehidupannya. Dan juga kepada kami semua, umat-Mu yang akan mendengarkannya, biarlah kami juga ya Tuhan Yesus Kristus mau mendengarkannya dengan rasa takut dan hormat kepadamu. Kami mau ya Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Engkau hadirkan bagi kami semua, sehingga kami menerima pengertian dari kebenaran Injil firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Marilah kita merenungkan sedikit firman Tuhan untuk bisa kita lakukan selama bulan Agustus ini. Terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita bersedia untuk selalu memberitakan firman kepada semua orang. Apakah itu di saat baik waktunya ataupun tidak baik waktunya, di dalam kehidupan kita hendaklah jika kita sudah memiliki keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menjadi pemberita firman Tuhan. Menjadi pemberita firman Tuhan tidak sama dengan berkhotbah. Karena di sini dikatakan memberitakan firman Tuhan itu adalah berani menyatakan apa yang salah. Seringkali kita menjadi orang yang dengan alasan supaya jangan kita bertengkar, jangan kita adu mulut, maka kita lebih baik menjadi orang yang bersikap pasif, ya, tidak berani berpihak kepada yang benar, menyatakan apa yang salah. Karena memang firman Tuhan itu pada awal dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah itu memang bertujuan untuk menyatakan apa yang salah sehingga kita bisa memperbaikinya. Memberitakan firman itu juga berarti berani menegur, ya. Nanti kalau saya tegur tersinggung, tentu ada cara kita menegur yang baik, ya. Jangan sampai kita dengan maksud menegur tetapi yang kita tegur justru mengalami perasaan tertindas, mengalami perasaan sakit hati, ya. Saudara, kemarin saya bertanya kepada salah seorang anak muda, kemana teman kita yang satu ini, kenapa tidak datang? Dikatakan bahwa dia merasa tidak senang, ya, karena saya ditegur dan saya merasa dipermalukan. Saya langsung tanya, saya yang menegur? Bukan Kak, bukan Kakak. Nah, tapi kan kenapa bisa jadi seperti itu? Ya katanya dia merasa ditegur tuh dipermalukan di depan banyak orang, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kenal anak ini
ya, memang seringkali terlalu sensi, jadi saya tidak mau mempersoalkan itu. Saya yakin tidak ada maksud hamba-hamba Tuhan untuk mempermalukan anak ini. Tetapi di sini kita harus juga menjadi bijaksana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan karena kita merasa kita lebih tua, kita lebih senior, kita lebih lebih dihormati barangkali, sehingga kita tidak tidak mempedulikan orang ini menjadi sakit hati atau jauh dari kita. Ya, seringkali kita membenarkan diri kan, ya kalau dia tidak mau dengar nasihat, dia keluar silahkan saja. Berarti dia bukan bagian dari gebis baladewa. Tidak, saudara. Mulai dari sekarang ubah pikiran kita. Setiap jiwa yang datang ke gereja kita itu Tuhan yang kirim. Ada maksud Tuhan, apakah dia supaya mendengar tapi terutama saya percaya dia mendengar firman. Apakah dia menerima dan bertobat, apakah dia tidak, itu adalah kembali ke orangnya. Jadi saudara, tegurlah dan katakan memberitakan firman juga berarti berani menasehati, ya. Berani menasehati dengan segala kesabaran. Milikilah sifat penyabar, sehingga dari kesabaran kita, orang bisa datang mendengar nasihat. Orang bisa datang mendengar ucapan kita, karena kita akan seperti di dalam di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan, karena dalam Kristus ada nasihat dan ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Inilah yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam kepribadian kita, di dalam sifat kita, di dalam attitude kita, ya, yaitu menjadi seorang yang berani menasehati tentu dengan firman dan mau juga memberi penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Ini firman Tuhan untuk semua kita yang pada hari ini atau nanti mendengarkan kembali siaran Zoom ini, yaitu bahwa kita wajib untuk memberitakan firman dalam segala waktu. Ya, itu bukan anak saya, jangan saudara. Jika itu bukan anak saudara, bukan berarti saudara tidak bisa menegur, tidak bisa menasehati. Mintalah hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan yang membolehkan kita untuk berbicara tentang firman Tuhan kepada orang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat kesempatan saudara saya itu Monang masuk rumah sakit, saya berkenalan dengan salah seorang adik dari Ito Monang, berbeda ibu, ya, yang dialah yang selalu menjagai Ito Monangku itu setiap malam. Nah, pada hari terakhir Ito meninggal, saya dapat WA supaya segera datang untuk melayani perjamuan kudus. Padahal sehari sebelumnya dikatakan keadaannya stabil. Tetapi saya menyayangkan karena berita itu permintaan itu disampaikan lewat WA, ya, lewat WA yang notabene saya tidak biasa langsung membuka WA setiap pagi. Jadi saat itu Ibu Gembala sedang berdoa, saya terpaksa mengganggu, Mama maaf, gini-gini, dan kami terburu-buru untuk pergi ke sana. Kami terlebih dahulu berdoa, ya, mendoakan Ito Monang dan perjalanan kami. Kami berdoa jika memang Tuhan sudah waktunya dia berakhir di dunia ini, biarlah Tuhan bawa dia kembali ke haribaan Tuhan. Tuhan berkenan ampuni, Tuhan berkenan selamatkan. Tapi jika engkau berkenan, biarlah Tuhan, kalau memang hari ini dia berangkat, kalau boleh, biar kami yang mengantarnya di dalam doa. Dan tapi kami tetap memohon kesembuhan. Seperti itulah doa kami. Dan di tengah jalan kami dapat saya menyuruh adik saya Dede WA kepada itu supaya di WA di grup supaya jangan ada yang meninggalkan Ito Monang. Selalu berdoa, selalu berdoa. Dan ketika kabar bahwa saudara saya itu sudah meninggal, di situ dijawab bahwa saya mendoakan dia terakhir kalinya, ya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang saya katakan tadi, namanya Ito Fajar, adik dari Ito Monang, lain ibu. Saya tidak tahu bahwa saudara saya ini adalah seorang Muslim, tetapi dia katakan dia berdoa membawa kepada Tuhan Yesus. Begitulah kira-kira ya. Puji Tuhan. Setelah selesai pemakaman, datanglah WA dari saudaranya Ito Fajar itu. Dikatakan, saya boleh nggak minta tolong supaya dibuatkan surat pengantar karena si Ito Fajar ini dia ingin kembali menjadi Kristen dan dia dan anaknya ingin merubah KTP-nya menjadi Kristen. Saya katakan ya saya bisa bantu. Saya buatkan surat dan saya kirimkan lewat WA, Fani yang menulisnya. Tetapi saya katakan saya harus berbicara kepada si Ito Fajar tentang kekristenan. Saya katakan supaya saya tidak ingin cuma KTP-mu yang jadi Kristen, tetapi engkau juga harus menjadi Kristen yang mengenal Tuhan. Saya bersyukur sebab di saat itu saya beroleh kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Saya selalu gembira untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan supaya saya bisa pergi menginjili seseorang. Dan itu kesempatan-kesempatan itu saya tahu Tuhan yang sudah mengatur demikian. Dan saya juga percaya saudara, setelah saya membimbing dia dan saya amin begitu saudara, dia memang berjanji akan datang hari Minggu yang kemarin, tetapi ternyata adiknya meninggal pada hari Sabtu sehingga dan hari Minggu harus dimakamkan sehingga dia tidak jadi datang. Ya mudah-mudahan saja dia bisa datang hari Minggu yang akan datang. Ya kita akan menyambut istilahnya saudara kita supaya dia semakin mantap mengikut Tuhan Yesus. Jadi saudara, tidak ada dalih kita tidak punya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan seperti tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali firman Tuhan katakan, jika ada orang yang berbicara dalam situasi apa? Tidak dijelaskan di sini, tetapi 2 Timotius 4 tadi mengatakan baik atau tidak baik waktunya. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Tutur kata kita saudara adalah tutur kata kejujuran. Tutur kata yang mencerminkan hati yang bersih, mencerminkan hati yang baik. Jika engkau bersalah terhadap atasanmu, jika engkau bersalah kepada temanmu, maka firman yang keluar dari mulutmu adalah engkau merendahkan diri dan mohon maaf kepada mereka. Mengakui kesalahan juga bagian dari menyampaikan firman Tuhan. Jadi setiap kejadian di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita, setiap hari adalah kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Seorang bapak, seorang ibu bisa menyampaikan firman Tuhan, berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan banyak kali kesempatan. Ya, itu semua adalah tuntunan Tuhan. Saya percaya segala sesuatu Tuhan atur sehingga kita boleh memberitakan firman Tuhan. Saudara, menyampaikan firman Tuhan tidak sama dengan berkhotbah. Berkhotbah ya, kita harus orang yang berkhotbah memang harus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi menyampaikan firman Tuhan bukan hanya ada dalam kesempatan kita berkhotbah, tetapi dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita menawar kepada tukang sayur misalnya, ya, itu juga ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Setidak-tidaknya ucapkanlah berkat bagi dia. Ya, jangan kita menjadi orang yang mengatakan, aduh, barang lu busuk begini, mahal segini. Jangan, ya. Karena kita, ya,
bukan berarti kita nggak boleh nawar, tentu kita boleh nawar, tapi kadang kita suka kebangetan nawar ya. Saudara udah minta ini gini, Bang tambahin ini ya, kita main ambil aja seperti itu. Nah, sifat seperti itu tidak boleh, karena itu sama sekali tidak menyampaikan firman Tuhan. Ucapkan berkat biar misalnya hanya sekedar kata sehat selalu ya Pak, seperti itu adalah doa. Dan orang itu akan menerima dengan sukacita firman yang kita sampaikan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara ingat tentang tukang somai yang tiba-tiba berkata, orang gereja sini baik semua. Itu semua karena sapaan, ya, sapaan kita. Saya tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus, tetapi dia mengatakan orang Kristen baik, orang gereja ini baik. Hanya karena saya menanyakan bagaimana kabarnya, sehat. Saya mengatakan sehat selalu ya Pak, terima kasih. Ya, biasakan ucapkan seperti itu kepada tetangga Anda, kepada teman, kepada bagi setiap orang yang Anda temui dalam satu hari ini. Saudara, firman Tuhan dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Ya, seringkali orang Kristen saudara baca khatam rajin, tetapi setelah dia keluar dari rumah, firman Tuhannya ditinggal di rumah. Demikian juga ada yang ketika mendengar firman Tuhan di gereja, dia terima, dia bersuka cita kepada untuk firman Tuhan itu. Tapi ditinggalkan saja setelah dia keluar, dia tidak lagi menjadi orang yang seharusnya menyampaikan firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada murid saya namanya Siael itu, dia seringkali nanya, ya, dia seringkali nanya, boleh nanya enggak? Boleh, saya katakan begitu ya. Tetapi ternyata seringkali pertanyaan dia itu adalah titipan bapaknya, ya, bapaknya, papi suruh nanya begini, oh ya, saya katakan begitu. Tapi saya senang dengar itu, kenapa? Karena dengan demikian Yael bisa menyampaikan apa yang dia terima di kelas remaja kepada bapaknya setiap minggu. Dan disitulah mereka katanya sering berbicara, berdiskusi tentang firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Dulu ada murid-murid sekolah minggu saya, ya, yang sekarang sudah punya anak besar tentu saja ya. Dia kalau saya bercerita di setiap hari Minggu di kelas Maria Magdalena, dia akan catat serapi-rapinya catatan dia. Dan kemudian dia akan bercerita kepada saya beberapa minggu kemudian. Saya setiap minggu saya menyampaikan firman, bukan setiap hari Minggu, seminggu sekali saya akan mengumpulkan teman-teman saya di sekolah dan saya akan mengajar firman Tuhan kepada mereka. Wow, puji Tuhan. Terus bagaimana kamu menyusunnya? Apa yang kakak ajarkan, itulah yang saya ajarkan kepada teman-teman. Dan saya sangat bersyukur, bersuka cita. Dan bukan cuma satu orang. Dan itu tidak ditemukan lagi pada anak-anak yang saya ajar sekarang. Jangankan mereka mengingat pelajaran yang minggu lalu pun mereka tidak ingat begitu loh. Jadi tidak diam di dalam hati kita. Ya, padahal firman perkataan Kristus itu penuh dengan kekayaan katanya. Jadi kalau anak-anak Tuhan di gereja Betel Injil Sepenuh berbicaranya itu berdasarkan firman Tuhan yang mengubah tutur katanya, ya, yang mengubah cara bicaranya, yang membuat perkataannya menjadi penuh damai, ketentraman, ya. Nada suara itu berpengaruh, saudara. Ya, dulu saya punya guru yang namanya Ibu Sirait, ya. Ibu Sirait dan waktu saya kelas 1 SD. Saya paling suka berada di sekitar dia. Kenapa? Karena dia selalu bicara lembut, karena dia selalu bicara halus, karena dia selalu bicara, kalau saya dengar suara dia saya rasanya senang dan tentram.
Tapi begitu saya naik kelas 2, guru saya namanya Ibu Sihite. Galak kalau ngomong, tapi sebenarnya dia baik. Dia galak, tapi dia baik, saudara. Saya tahu dia baik, ya. Dan dia percaya sama saya ketika saya menangis. Saya katakan, saya nggak ingat saya ada PR gitu. Oh, saya udah takut aja, saudara. Tapi karena dia memang kalau ngomong nadanya nada nada tinggi terus. Ya, kalau ngomong manggil anak juga suka itu. Dan kalau kalau dia sudah ini, dia akan penggaris itu akan diplotok di meja. Jadi kita takut sendiri. Jadi begitu saya lupa bikin PR dan saya nangis karena saya bayangin bakal dimarahin. Ya, kenapa saya begitu takut? Karena dia kalau bicara juga keras. Ya, seperti mungkin saya juga sering seperti itu. Maka saya berusaha untuk merubah. Ya, bagi ibu-ibu yang suka ngomong main ceplos saja, tolong dikurangi. Kita ada firman Tuhan, kekayaannya adat di antara kita. Marilah kita berbicara dengan baik, dengan nada yang membuat hati tentram. Guru-guru sekolah minggu juga seperti itu. Ya, coba lihat guru-guru sekolah minggu di YouTube. Kita lihat tutur katanya, oh jauh dari guru-guru sekolah minggu Baladewa. Ya, jadi belajar belajar dari orang cara dia berkata boleh juga karena mereka eh, dari apa yang itu murid-murid dia berhasil banyak gereja sekolah minggu senang tinggal di situ ya, beribadah di sana. Oleh sebab itu kita harus ingat ya, firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita, diam di antara kita. Ya, sehingga kita punya hikmat untuk mengajar, kita punya hikmat untuk menegur seorang akan yang lain, dan menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani yang semuanya memberitakan firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu itu juga karena firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Agustus, mari saudara, kita sampaikan firman Tuhan selalu. Ingat, bukan kita menyampaikan ayat, tetapi kita menyampaikan bagaimana firman Tuhan telah merubah hidup kita. Kita sampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, Efesus 4 ayat 29 juga mengingatkan kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Ya, saudara panggil anak saudara babi, yang salah saudara, entah mata saudara salah atau memang saudara sudah menjadi babi jadi-jadian misalnya. Nggak bisa seperti itu. Ya, pakailah kata yang membangun. Ya, di mana perlu. Guru sekolah minggu juga harus berhati-hati. Jangan menganggap ada muridnya yang lebih bodoh dari yang lain. Bersabarlah kalau ada murid yang tidak kunjung mengerti. Ya, kalau perlu dipisahkan. Kan tiap kelas ada minimal 2 orang guru. Nah, satu kamu pegang yang sana, saya pegang yang ini sendiri. Terus sehingga sampai Tuhan memberi pengertian. Juga harus berdoa saudara untuk murid-murid sekolah minggu. Sehingga anak-anak itu boleh merasakan firman yang sudah saudara terima. Itu juga mengalir kepada dia dan merubah hidup dia. Saudara, mari perkatakan firman dalam segala situasi. Saat yang baik, saat tidak baik, mari perkatakan firman. Minta Roh Allah untuk selalu menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman dan penyampai firman yang benar. Biarlah melalui kehidupan kita yang setia untuk menyampaikan firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau, kehidupan kita boleh menjadi cahaya di tengah-tengah orang yang belum percaya, dan melalui kehidupan kita biarlah banyak orang juga boleh datang dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Kami boleh bersekutu lewat ibadah Zoom, walaupun kami ya Tuhan berjauhan satu dengan yang lain. Tetapi melalui ibadah ini, Engkau kiranya berkenan mempersatukan kami sebagai gereja yang Tuhan Yesus bangun, sebagai tubuh Kristus yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kalau hamba-Mu melihat adik hamba Naomi yang sudah ada di Malang, ikut di dalam acara Zoom hari ini. Ia ikut tetap beribadah bersama kami sebisa ia melakukan ya Tuhan. Tuhan sertai dia di dalam memulai lembaran kehidupan yang baru sebagai orang yang jauh dari orang tua. Tuhan tolong berkati kepadanya agar dia bertumbuh dewasa dan juga bertanggung jawab atas kehidupannya. Sertai dia Tuhan di dalam menjalani perkuliahannya, agar ya Tuhan apa yang ia pelajari itu boleh berguna di dalam mempersiapkan masa depannya. Tuhan tolong lindungi dari segala pergaulan yang sesat. Dan sekiranya Tuhan biarlah juga dia boleh menemukan gereja yang mana dia boleh beribadah dan bahkan ikut terlibat di dalam pelayanan. Tuhan sertai Tuhan kepada kehidupan Naomi agar dia boleh tetap bercahaya di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Engkau, yaitu ya Tuhan bagi teman-teman perkuliahannya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga dengan kami umat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh umat-Mu, Jemaat GBS Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua. Ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami untuk semakin mengenal akan Engkau ya Allah, semakin mengerti kehendak-Mu dan semakin tahu akan jalan kebenaran-Mu. Terangi hati kami dengan terang-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan kiranya firman demi firman yang selalu kami terima daripada-Mu melalui hamba-hamba-Mu, itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah banyak. Tuhan tolong kami ya Tuhan, jauhkan dari segala kesesatan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan Tuhan dari kecemaran. Biarlah ya Tuhan tempat di mana kami beribadah boleh menjadi tempat kesukaan-Mu untuk Engkau berkenan hadir di antara umat-Mu. Kiranya terang wajah-Mu menerangi rumah ibadah kami, dan membentenginya siang dan malam, sehingga kuasa kegelapan tidak dapat masuk ke dalamnya. Ya Tuhan, selamatkan juga Tuhan seluruh orang-orang yang ada di sekitar rumah ibadah kami, kiri kanan depan belakang, sejauh kasih dan kuasa-Mu berkenan. Kiranya mereka merasakan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kami, itu juga boleh menjamah dan menyelamatkan mereka semua. Kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga. Kiranya Tuhan juga menerangi seluruh rumah umat-Mu, dan tinggal ya Tuhan menerangi hati seluruh umat-Mu. Tuhan tolong kiranya kami juga di terang-Mu yang menerangi kami ya Tuhan, juga terpancar menerangi seluruh wilayah di sekitar kami, kiri kanan depan belakangnya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya setiap hari darah Kristus yang kudus yang telah menghapus dan menyucikan dosa kami, Engkau taruhkan, Engkau meteraikan di tangan dan dahi kami sebagai tanda keselamatan, sebagai tanda pemeteraian dari Allah. Karena kami percaya ya Tuhan, jika tanda itu ada bersama kami, maka maut yang mencoba mendekati dan membunuh kami dan membinasakan kami akan lalu dari kami.
Ya Tuhan, jauhkan kami dari segala sifat-sifat dan keinginan duniawi, supaya kami ya Tuhan benar-benar terlepas dari segala ikatan yang membawa kepada maut. Tetapi biarlah hidup kami yang telah kami serahkan kepadamu, kami mau hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan jumlah bilangan jemaat yang hadir. Kami bersyukur ya Tuhan, jika kemarin Engkau juga tambahkan jumlah bilangan anak sekolah minggu, dan ada Tuhan jiwa yang Engkau kembalikan beribadah bersama kami. Biarlah jemaat-jemaat yang pernah beribadah kepada kami ya Tuhan, demikian juga jemaat yang sudah lama tidak hadir, Tuhan lawat dan berkati agar pada waktu yang Tuhan kehendaki dalam mereka boleh dipersatukan kembali bersama dengan kami. Kami berdoa tambahkan Tuhan jumlah bilangan umat-Mu, biarlah itu Tuhan kami lihat dalam jumlah bilangannya kepada di dalam ibadah raya, kaum wanitanya, remaja pemudanya, kaum prianya, demikian juga anak-anak sekolah minggunya. Kami bermohon Tuhan, kiranya kuasa Injil-Mu bekerja bagi seluruh anak-anak-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan juga boleh menjadi umat yang memberitakan Injil kepada saudara-saudara dan handai tolannya. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu kami mohonkan untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu, biarlah ada kecukupan yang Kau berikan kepada mereka, juga kepintaran bagi anak-anak kami yang masih bersekolah. Lindungi mereka dari segala yang jahat Tuhan, dari segala pergaulan yang sesat dan buruk. Demikian juga ya Tuhan dari segala predator pemangsa jahanam, para penculik, para pengedar narkoba, demikian juga pergaulan bebas yang membahayakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bermohon kesembuhan yang dari Tuhan, Tuhan berkenan berikan kepada anak kami Liora, demikian juga kepada Bapak Mika ya Tuhan. Kami bersyukur untuk mujizat yang Kau nyatakan padanya ya Tuhan, di mana sumbatan di kepala dan juga lehernya sudah Tuhan tuntaskan. Demikian kami mohon agar Engkau juga berkenan menyembuhkan ginjalnya, sehingga dia boleh kembali kuat dan sehat. Kami mohon kesembuhan dan kekuatan untuk Ibu Ima ya Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu berkenan Engkau berikan dan jamahan-Mu memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Juga ya Tuhan, untuk saudara kami Lina yang masih dalam pemulihan habis melahirkan, kami mohon berkat dan kekuatan kepadanya agar ya Bapa, dia juga akan berkesempatan untuk datang beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, memohon kesembuhan untuk Jobel ya Tuhan, mohon Kau jamah agar segala sakit penyakit yang sudah semakin membaik oleh bilur darah Tuhan Yesus dituntaskan kesembuhannya. Juga untuk Nasya, Tuhan berkenan beri kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan dia dari segala penyakit demam, flu, dan batuknya. Demikian juga Tuhan, segala apa ya Tuhan yang menyerang tubuhnya, kami mohon Tuhan jamah, terlebih sakit jantungnya. Tuhan beri kekuatan kepada jantungnya, dan kiranya segala sumbatan-sumbatan yang masih ada di jantungnya, di pembuluh darah jantungnya, oleh bilur darah Tuhan Yesus sudah dihancurkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat dan kuasa-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada Ibu Gembala kami, sehingga ya Tuhan, dia akan tetap dapat melayani Engkau dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih ya Allah. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, hamba-Mu para pendeta, pendeta muda, para pengerja ya Tuhan.
semua ya Tuhan petugas-petugas, pembela-pembela sidang, biarlah mereka mendapat sukacita senantiasa karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami bermohon berkat-Mu untuk negeri kami. Lawatlah bangsa kami dengan Injil-Mu. Biarlah semakin hari Injil semakin diperdengarkan kepada seluruh rakyat Indonesia, dari rakyat jelata sampai penghuni istana. Kami memohon Tuhan selamatkan bangsa ini, agar ya Tuhan Engkau juga taruhkan pada pemimpin-pemimpin bangsa kami roh takut akan Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk mengatasi setiap persoalan yang bangsa ini sedang hadapi. Kami memohon kekuatan dan perlindungan untuk seluruh umat Kristen di Indonesia, untuk gereja-gereja Tuhan, untuk para hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar, guru-guru sekolah minggu. Tuhan jauhkan dari segala ajaran sesat, terlebih saudara-saudara kami kaum murtadin, biarlah mereka bertumbuh ke arah Kristus dan semakin hari semakin mengenal dan mengerti kebenaran sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, luputkanlah dari negeri kami segala bencana-bencana yang mengintip. Terlebih ya Tuhan, bencana penyakit berupa ya Tuhan infeksi paru-paru yang semakin hari semakin sering kami dengar menjalar mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau lindungi seluruh umat-Mu dari segala sakit yang menular itu. Kiranya Tuhan membebaskan negeri ini dari penularan penyakit yang lebih ganas lagi. Engkau yang mengetahui agenda elit politik untuk mengadakan kembali pandemi di tahun 2024 atau 2025. Mereka yang berusaha ya Tuhan untuk memaksakan kehendaknya kepada seluruh bangsa, beri kepada negeri kami, bangsa kami perlindungan, sehingga kami tidak tunduk kepada segala rencana antikris yang sedang diterapkan di seluruh dunia. Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk menolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan segala rencana-rencana yang dilakukan oleh antikris kepada seluruh dunia kami tahu nasibnya akan seperti Babel ya Tuhan. Engkau akan menaruhkan kekecauan di sana dan tidak ada satupun usaha mereka dapat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk ibadah ini. Tuhan kiranya berkenan menerima ibadah kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan beristirahat, kami mohon Tuhan berilah kepada kami tidur yang nyenyak seperti tidur seorang bayi yang lelap. Segala keletihan, kecapean, kepenatan di dalam tubuh kami, mohon Tuhan jamah, Tuhan angkat, dan Tuhan gantikan bagi tubuh kami kekuatan dan kesegaran, sehingga saat kami bangun di esok pagi, kami telah mendapat kekuatan dan semangat untuk menjalani hari yang baru di dalam pimpinan Tuhan Yesus semata. Kami memohon walaupun tubuh kami tiada berjaga, tapi kiranya roh kami terus menyala, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Roh Kudus berbicaralah kepada roh kami, kepada jiwa dan batin kami. Singkapkan segala apa ya Tuhan yang masih tersembunyi, yang harus kami ketahui. Ajari kami untuk lebih mengenal dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengabulkan seluruh doa permohonan kami, juga doa jemaat yang secara pribadi dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak atas firman-Nya. Terima kasih, puji Tuhan. Di foto dulu ya. Foto dulu nih, jangan pada ini. Dibuka dulu videonya. Kita foto dulu ya. Semua, sebentar. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Sinami. Wah. Oke. Udah ya. Tuhan memberkati semua.